Jumpa lagi sahabat SDP. Ya, saya menyapa Anda dengan panggilan sahabat. Karena dengan menyapa sebagai sahabat, maka hubungan kita akan menjadi lebih dekat dan itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi. SDP singkatan dari seputar dunia pendidikan. Orang bijak dulu berkata bahwa buku adalah jendela dunia. Tetapi sekarang di era internet, kita bisa mengatakan bahwa informasi adalah jendela dunia. Informasi mencakup buku, catatan, ringkasan, dan semua hal yang kita bisa pakai untuk belajar. Bagaimana dengan sahabat SDP? Apakah Anda punya pendapat yang berbeda? Silakan. Kolom komentar terbuka buat Anda. Salah satu buku atau bahan ajar yang biasa digunakan adalah contoh soal. Ada sebuah penerbit yang banyak menerbitkan ratusan soal beserta jawabannya yang dikumpulkan dalam sebuah buku. Terkenal dengan series namanya Scams of Pen Series. Atau mungkin sahabat SDP punya kumpulan soal-soal beserta jawabannya dari matematika, fisika, kimia, dan sebagainya, yang juga digunakan untuk belajar. Seorang pernah berkata kepada saya bahwa belajar menggunakan contoh soal adalah cara belajar yang termudah dan terpraktis, karena soal yang sudah disediakan ada lengkap beserta jawabannya. Tetapi ada beberapa orang yang berkata bahwa belajar menggunakan contoh soal memberikan rasa bersalah. Bisa ya? Nah, dari berbagai fenomena yang saya perhatikan terkait dengan belajar menggunakan contoh soal, ada beberapa pola yang saya temukan. Yang pertama, para pengguna contoh soal biasanya mulai membaca bahan yang akan dipelajarinya 1 malam sebelum ujian berlangsung. Pola berikutnya adalah biasanya rata-rata hanya membaca sekitar 10 contoh soal dan sudah merasa cukup untuk mengikuti ujian yang akan diselenggarakan beberapa jam kemudian. Apakah ada di antara sahabat SDP yang juga punya pengalaman yang sama? Banyak guru dan juga dosen menggunakan tipe soal yang mirip atau sama dengan contoh soal yang dibahas di dalam kelas. Dan beberapa peserta didik yang melihat pola ini memanfaatkan situasi ini dengan belajar, mencoba menghafalkan, mencoba mengikuti setiap hal yang diajarkan di dalam kelas. Dan rupanya trik ini berhasil mendapatkan nilai yang baik. Hal ini memotivasi teman-teman yang lain juga untuk mengikuti pola belajar yang sama. Jadi tidak perlu membaca konsep, tidak perlu membaca teorinya, cukup mempelajari contoh soal yang ada, berikut cara mengerjakannya, dan beberapa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, mirip-miriplah dengan prinsip ekonomi. Usahanya kecil, tapi untungnya besar. Namun, semua pengguna contoh soal yang berhasil meraih nilai yang cukup tinggi secara umum masih terjebak pada pola yang sama, yaitu ketika ujian berakhir, maka berakhir pula lah semua hal yang telah dipelajarinya. Artinya, ketika materi yang sudah dipelajari itu akan digunakan di bagian materi yang lain, di pelajaran yang berbeda, maka mereka sudah kehilangan semuanya. Fenomena inilah yang saya sebut sebagai jebakan dari contoh soal. Artinya, pengguna yang menggunakan contoh soal untuk belajar merasa siap untuk ujian, tetapi rupanya tidak berhasil meraih nilai yang diinginkan. Atau jika nilai yang baik pun dapat diraih, maka materi yang telah dipelajarinya menguap begitu saja ketika lembar jawaban diserahkan kepada guru. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam situasi ini? Dan itu akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Secara umum ada
dua cara yang dapat dipakai untuk mempelajari sesuatu. Yang pertama adalah kita bisa mengambil buku untuk mempelajari teori, konsep yang ada di dalam buku yang kita perlukan. Kemudian berdasarkan apa yang sudah kita pelajari itu, kita menerapkannya di dalam sebuah permasalahan atau soal misalnya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mendekati dari permasalahannya, atau yang dikenal dengan nama problem-based learning. Sehingga peserta belajar melihat soal yang akan diselesaikan, kemudian mencoba untuk menyelesaikan sendiri, dan mencari teori atau konsep dasar yang diperlukan. Uniknya, tidak ada metode belajar yang benar-benar pas untuk segala sesuatu. Tidak ada. Mungkin kita perlu mengkombinasikan antara belajar teorinya dulu dan konsepnya, baru masuk ke permasalahannya, atau kita mulai dari permasalahannya, baru masuk ke teorinya. Tidak ada yang khusus. Saya pun juga tidak menggunakan cara belajar yang terus sama, tapi terus bervariasi tergantung dari permasalahan yang ada. Sehingga, ya, saya pasti mengatakan bahwa cara belajar merupakan cara yang unik yang kita mesti bisa cari sendiri. Mungkin apa yang dikerjakan orang lain bisa menolong untuk mendapatkan inspirasi bagaimana cara belajar yang tepat. Peserta belajar yang menggunakan contoh soal ketika belajar biasanya menggunakan kebiasaan yang sama. Mereka membaca bahan-bahan yang diperlukan, mereka membaca soal, membaca jawabannya, mencoba untuk mengerti, kemudian menutup bukunya dan mengerjakan ulang apa yang sudah dibacanya. Ya, namanya juga baru membaca, jadi proses mengerjakan ulangnya itu bisa terhambat, bisa buntu, macet, dan sebagainya. Lalu, apa yang terjadi ketika seorang yang menggunakan contoh soal ketika belajar mencoba mengerjakannya ulang dan ternyata mengalami kebuntuan? Apakah mereka kembali memikirkan teori konsep yang diperlukan untuk mengerjakan soal tersebut? Atau justru pikiran mereka melayang ke arah buku yang mereka baca tadi, mencoba mengingat dengan baik apa yang ditulis di buku itu, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara membuatnya, apa yang ada di sana, sehingga apa yang dipelajari sudah tidak lagi berdasar pada sebuah konsep, tetapi pada hafalan. Menariknya, saya hampir yakin, artinya hampir mendekati 100% yakin, bahwa sebagian besar orang yang menggunakan contoh soal ketika belajar akan mengalami hal yang sama. Artinya, ketika mereka mengalami kebuntuan, ketika mereka mengalami kesulitan untuk melanjutkan mengerjakan bagian yang harus diselesaikan, maka pikiran ini berlabuh kepada buku yang tadi sudah dibaca dan mencoba mengingat dengan baik apa yang ada di sana. Dan inilah yang saya sebut sebagai jebakan tadi. Lalu, bagaimana kita bisa menggunakan contoh soal untuk bisa belajar dengan baik dan membuat sebuah materi yang kita pelajari itu membuat kita mengerti akan konsepnya dan bukan bergeser menjadi sebuah materi yang bersifat hafalan yang tentu saja akan hanya bertahan sementara di memori jangka pendek kita. Saya akan berbagi tips yang saya pakai untuk menggunakan contoh soal dalam belajar sesuatu. Pertama, sahabat SDP harus menyiapkan diri untuk membaca konsep dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan materi yang ingin dipelajari. Maksud saya,
menyelesaikan soal yang akan dikerjakan atau hal-hal terkait dengan ujian yang akan berlangsung. Pelajari baik-baik konsep dasar, teori dasar yang ada di balik semuanya itu. Setahu saya, setiap guru, juga dosen tentunya, sudah memberikan konsep dan teori dasar yang dapat dipakai untuk memberikan pemahaman yang paling mendasar terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah ambil buku Anda, contoh soal yang Anda miliki, cari bagian yang menarik untuk atau tepat untuk dipelajari, kemudian baca soalnya dengan baik. Baca soalnya dengan baik, mengerti soalnya dengan baik. Tetapi jangan sampai tergoda untuk membaca jawaban yang telah disediakan. Atau mungkin jika itu sebuah kumpulan atau arsip soal beserta jawaban yang Anda kumpulkan, baca arsip itu dengan baik. Baca soal itu dengan baik. Tetapi tidak sampai dengan membaca jawaban yang telah diberikan. Lalu, setelah semuanya selesai, mulai kerjakan soal itu sendiri. Atau berkelompok, silakan. Bersama-sama, kerjakan dengan baik. Saya yakin pasti setiap kita akan mengalami kebuntuan ketika mengerjakannya. Macet, tidak tahu apa yang masih dikerjakan. Di titik inilah kita mengerti bahwa, ada satu hal yang saya belum mengerti dengan baik. Lalu apa yang kita bisa kerjakan? Kita cari bahan-bahan yang bermanfaat yang kita bisa pakai. Bahan yang kita bisa gunakan untuk belajar. Dan itu akan menolong kita untuk bisa mengerjakan materi yang kita perlukan tadi. Demikian seterusnya. Tetapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena ada tahap tertentu, ada titik tertentu, sudah, saya menyerah. Sudah, saya tidak bisa mengerti apa yang harus saya pelajari lagi. Nah, disinilah kita baru boleh mulai membuka dan membaca jawaban yang telah disediakan. Tetapi bukan sekedar membaca, bukan sekedar mencoba mengerti. Yang harus dikerjakan adalah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa orang ini, mengapa penulis buku ini, mengapa teman saya ini menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang demikian? Apa dasarnya? Apakah ada teori di balik itu yang membuat seperti ini cara penyelesaiannya? Sebenarnya, ketika kita bertanya hal ini dan kita mencari tahu jawabannya, kita mencari tahu alasan di balik kenapa penulis buku atau teman Anda menulis jawaban seperti itu, disitulah kita sedang benar-benar belajar. Coba cari, pasti ada sesuatu. Saya yakin bahwa tidak mungkin seseorang mengerjakan asal mengerjakan. Ya, pokoknya begini. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena setiap ilmu pasti punya dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, itu yang kita bisa lakukan. Ketika kebuntuan itu terjadi, maka baca jawabannya dengan baik, pahami dengan baik, hubungkan dengan materi-materi yang sudah dipelajari, cari tahu alasan apa yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pertanyaannya adalah sekarang, berapa banyak contoh soal yang kita harus pelajari untuk belajar sesuatu yang baru? Atau berapa contoh soal yang kita harus pelajari untuk menyiapkan mengikuti sebuah ujian? Banyak. Berapa banyak? 10? Mungkin kurang. 30? Mungkin kurang. Kenapa? Karena ada begitu banyak variasi soal yang bisa terjadi. Dan tidak mungkin satu atau dua soal itu bisa mencakup semua materi yang ada di dalam buku yang harus dipelajari.
Oleh karena itu, ada perlu banyak hal yang harus diselesaikan. Dan dalam hal ini, ketika kita menggunakan contoh soal untuk belajar, maka kita tidak mungkin menggunakan waktu hanya semalam sebelum ujian, menggunakan waktu 1 hari sebelum ujian. Karena untuk satu contoh soal, kita memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa mengerti dengan baik. Bukankah seperti saya sampaikan, kita perlu membaca teori, buku, konsep yang diperlukan untuk bisa menyelesaikannya. Memahami cara si penjawab menuliskan jawabannya. Mengapa seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Proses yang seperti ini pasti memerlukan waktu yang cukup lama dan itu akan punya pengaruh yang sangat besar di dalam menyiapkan apa yang harus kita siapkan terkait dengan ujian yang akan berlangsung. Mungkin di antara sahabat SDP ada yang berpikir, wah, kok repot ya? Wah, kok rumit ya? Wah, kok seperti ini ya? Ya, mungkin karena kita terbiasa dengan pola lama yang sudah bertahun-tahun kita kerjakan. Tetapi salah proses belajarnya. Mengubah hal yang sudah kita terbiasa menjadi hal yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Orang berkata kalau rumah tangga ya sulit, kalau mau gampang ya rumah makan, seperti itu. Belajar juga demikian. Belajar perlu proses dan belajar ini bukan sebuah proses yang selesai dalam satu malam. Artinya belajar berlangsung terus sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Sepertinya apa yang saya sampaikan merupakan sebuah teori yang tidak dapat dipraktekkan. Tetapi saya sudah melakukannya. Dan banyak di antara mahasiswa saya yang juga sudah melakukannya. Dan mereka mendapatkan hasil yang baik. Mereka puas dengan hasil belajar yang mereka peroleh. Dan apa yang mereka pelajari pun bisa bertahan cukup lama dan mudah untuk mengingatnya karena mereka punya dasar yang cukup untuk materi yang telah dipelajarinya. Kita bisa memulai dalam skala yang kecil. Misalnya ketika mengerjakan PR atau tugas, kita bisa mencoba mengerjakannya sendiri. Kemudian ketika mengalami kebuntuan, kita bisa mencari konsep dasar yang diperlukan. Sampai pada titik tertentu, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dalam bahasa lain kita sudah menyerah seperti itu, maka kita bisa datang ke teman yang mampu mengerjakannya. Kita bisa melihat apa yang dia kerjakan sambil bertanya mengapa dia mengerjakan dengan cara yang demikian. Apakah ada dasar teori tertentu yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dan disitulah sahabat SDP akan mengambil manfaat dari contoh soal yang dipakai. Oleh karena itu, saya mendorong, saya memotivasi para sahabat SDP yang belum pernah mengerjakan cara yang saya sampaikan tadi untuk mencobanya. Cobalah. Dan ketika Anda mencoba, ada kesulitan atau ada pengalaman yang berbeda, kembalilah ke laman ini dan tuliskan komentar Anda. Komentar Anda sangat bermanfaat. Bukan saja buat saya, tetapi juga buat pendengar yang lain. Mungkin pengalaman Anda bermanfaat buat orang lain. Mungkin orang lain yang punya pengalaman yang sama bisa berbagi solusi apa yang mereka pakai. Ingat, contoh soal bukanlah hal yang salah. Menggunakan contoh untuk belajar tidak ada yang salah. Tetapi cara kita menggunakannya, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Supaya apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Semoga bermanfaat.